Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang fikih medsos. Dan anggota dari kelompok 9 diantaranya next, yaitu saya sendiri Abdul Razak Asdiki Zuhri, kemudian nomor 2 adalah Irfan Aufa Fadila, dan yang nomor 3 Muhammad Heri Susanto. Definisi fikih media sosial. Fikih media sosial dalam hal ini dapat diterjemahkan menjadi sumber pengarahan tingkah laku masyarakat sebagai solusi keagamaan dalam menghadapi masalah tersebut. Fikih ini nantinya berisikan nilai, prinsip, dan kaidah tentang bagaimana seharusnya kita memanfaatkan dan menggunakan media sosial sebagai dunia baru kita. Next. Urgensi fikih media sosial. Latar belakang diadakannya fikih media sosial ini berdasarkan dua histori sejarah dalam perkembangan sosial, yaitu pada masa jahiliyah, para penyair yang berpengaruh terhadap opini-opini masyarakat. Jadi para penyair dulu membuat syair-syair tentang kabar gembira atau kritik kepada pemerintah segala macam. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka wartawan, berita, dan media sosial yang menjadi pengaruh pada opini masyarakat. Gagasan ini yang pertama, gagasan fikih media sosial berusaha untuk membangun metodologi atas dua kenyataan historis dalam perkembangan hukum Islam. Yang pertama adalah kasus ijtihad para ulama mazhab yang menggunakan sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aspek-aspek yang terkait dengan maqasid al-syar'iyah, hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, landasan hukum media sosial. Nah, dalam merumuskan fikih media sosial, harus memperhatikan beberapa dalil sebagai dasar untuk melakukan istinbat hukum. Nah, dalil-dalil tersebut didasarkan pada 3 landasan, yaitu sebagai berikut. Nah, ini yang pertama ada landasan hukum dalam Al-Quran. Nah, perlu diketahui ada beberapa dalil Al-Quran yang menyatakan adanya perintah untuk melakukan sesuatu yang baik dan melarang sesuatu yang buruk. Contohnya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan adanya perintah pentingnya tabayyun atau klarifikasi ketika memperoleh informasi. Hal ini dalam ayat tersebut dilakukan agar informasi tersebut tidak memberikan bahaya kepada orang lain. Ayat tersebut tentunya melarang keras akan adanya informasi yang tidak jelas, baik dari sumbernya maupun redaksi yang digunakan. Nah, selanjutnya Quran Surat An-Nur ayat 19 menyatakan bahwa perbuatan menyebarkan berita bohong dengan sengaja diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih, baik di dunia maupun akhirat. Unsur kesengajaan dalam menyebarkan berita bohong, sementara orang yang menyebarkan sangat paham betul bahwa itu berita bohong, tentunya sangat mencederai nilai-nilai keislaman. Selanjutnya juga terdapat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang menegaskan bahwa sekalipun umat Islam membenci seorang karena perbuatannya, akan tetapi jangan sampai ada kezaliman. Dalam arti bahwa orang yang dibenci karena perbuatannya, dia tetapi memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, umat Islam harus objektif dalam hal ini, yaitu dengan senantiasa menjaga sikap adil terhadap siapapun. Karena keadilan menjadikan umat Islam mampu menjadikan diri mereka senantiasa bertakwa. Nah, beberapa ayat tersebut langsung maupun tidak langsung menegaskan adanya aturan untuk berbuat baik kepada orang lain dan juga melarang berbuat buruk kepada orang lain.
baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tulisan yang dituangkan dalam media sosial. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut di atas dapat dijadikan landasan dalam menetapkan rumusan fikih media sosial. Nah, yang kedua yaitu dasar hadis. Nah, di sini ada beberapa hadis yang dapat dijadikan dalil dalam menggali hukum tentang fikih media sosial. Di antaranya hadis tentang larangan berbohong dan perintah berbuat jujur. Nah, yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta atau berbohong, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nah, yang kedua, hadis Nabi SAW memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah. Yang berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Nah, di dalam hadis saya ini jelas menerangkan tentang perintah untuk selalu berlaku jujur. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan otomatis akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan sebaliknya, orang yang selalu berbohong, maka bohong tersebut akan membawanya kepada perbuatan jahat, dan kejahatan tempatnya adalah di neraka. Nah, di akhir hadis Nabi SAW menegaskan bahwa jika kita terus berbuat dusta, maka di sisi Allah kita akan dicatat sebagai pembohong, ya, artinya dekat dengan neraka. Selanjutnya, pandangan ulama. Sementara itu, ada beberapa pendapat ulama mengenai tata cara dalam berkomunikasi, yaitu pertama, Imam Al-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim memberikan penjelasan hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepada orang Islam. Adapun makna hadis ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang. Karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta. Maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Yang kedua, Imam Al-San'ani dalam kitab Sabulus Salam Juz 412 menyatakan kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memanggil orang fasik atau pendosa dengan sebutan wahai orang fasik, orang rusak. Begitu juga boleh membicarakan gosip terhadap mereka dengan syarat untuk bermaksud menasihatinya atau menasihati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasik atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh ke dalamnya, maka semua itu harus timbul dari maksud yang baik. Nah, dari kedua ulama di atas dapat dipahami bahwa pandangan para ulama merupakan suatu bentuk ijtihad dalam rangkaian menetapkan suatu hukum Islam ketika berbenturan dengan perubahan sosial, budaya, dan perkembangan teknologi yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kaul ulama dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, khususnya dalam hal ini adalah fikih media sosial. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Abdul Razak. Baik, sekarang rumusan fikih media sosial. MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dengan nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan bermuamalah melalui media sosial. Berikut beberapa poin dalam fatwa MUI tentang hukum dan bermuamalah melalui media sosial. 1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan real
maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan atau muasyarah bil ma'ruf, kemudian persaudaraan atau ukhuwah, kemudian saling wasiat akan kebenaran al-haq, serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan, mempererat persaudaraan, memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Next. Next. Ini. Oke. Yang nomor 3 yaitu setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Namimah itu ke arah syirik. Yang kedua itu melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Kemudian menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Kemudian menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khayalat, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain, atau kelompok, hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah implementasi fikih media sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, mengingkari setiap kemungkaran di dalam grup media sosial. Saat kita melihat suatu kemungkaran, kita harus mengingkarinya. Hal tersebut juga berlaku saat kita menggunakan media sosial. Contoh kemungkaran yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat adalah saat kita di grup, banyak orang yang mengirim foto-foto wanita yang bukan mahram yang terbuka auratnya, ghibah, dan namimah. Namimah adalah berasal dari kata adu domba, yaitu mengadukan suatu perkara yang bisa menyebabkan permusuhan. Lalu dan pembicaraan yang menjatuhkan harga diri orang lain. Kita bisa mengingatkan kepada anggota grup yang lain agar tidak melakukan hal tersebut. Jika tidak sanggup, maka lebih baik keluar dari grup. Next. Yang kedua, jangan suka mencaci maki di media sosial. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkapkan aib, melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti. Kebanyakan orang lebih berani menulis di media sosial daripada berbicara secara langsung. Hal tersebut menyebabkan mereka menulis sesuatu di media sosial tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal tersebut sering menyebabkan saling mencaci maki. Padahal hukum ucapan sama dengan hukum tulisan. Jadi sebaiknya kita memikirkan terlebih dahulu sebelum menulis sesuatu di media sosial. Next. Yang ketiga, jangan suka memamerkan kenikmatan di media sosial. Banyak orang akan kehilangan rasa syukur dan memiliki rasa iri hati saat melihat sesuatu yang lebih dari yang mereka bisa. Contohnya seorang istri yang mungkin hanya sering diajak berlibur oleh suaminya di Monas. Kemudian melihat orang yang mengunggah foto liburannya di luar negeri. Akhirnya dia akan merasa risih, sedih dan benci kepada suaminya karena belum pernah mendapatkan kenikmatan seperti yang orang lain rasakan. Oleh karena itu lebih baik tidak semua kenikmatan harus diperlihatkan di media sosial.
Next. Yang keempat, jangan berkeluh kesah di media sosial. Sebagian orang sering mengeluhkan masalahnya di media sosial sampai pada perkara yang sangat kecil sekalipun. Sehingga tidak jarang orang lain melihat dan tahu masalah yang dia hadapi. Akhirnya secara tidak langsung dia menjatuhkan harga dirinya dan keluarganya. Dan secara umum karena aib keluarga yang diketahui oleh orang banyak. Dan ketahuilah bahwa orang yang sering mengeluh di media sosial seakan-akan dia menunjukkan kepada orang lain bahwa dia mengeluhkan takdir Allah. Lebih baik jika ingin mengeluhkan sesuatu kepada seseorang, pilihlah orang yang baik yang mau memberikan nasihat. Dan orang tersebut juga sebaiknya dapat menjaga janjinya agar masalah kita tidak disebarkan kepada orang lain. Selanjutnya, yang kelima, tidak membuat akun palsu. Hukum membuat akun palsu adalah haram. Dia telah berdusta dan menipu orang lain. Karena orang yang membuat akun palsu di media sosial akan memasang foto yang bukan dirinya. Info kontak, usianya, dan yang lainnya bukanlah info yang sebenarnya. Bahkan terkadang akun palsu akan membuat seseorang laki-laki menyamar sebagai wanita dan juga sebaliknya. Maka hal ini tidak diperbolehkan karena termasuk perkara dusta. Selanjutnya, yang keenam, jangan habiskan waktu untuk melihat akun orang lain. Sebelum melihat akun orang lain, tentu kita tidak akan mengetahui isi dari akun orang tersebut. Karena tidak mengetahui, sehingga saat kita menjelajahi akun tersebut, bisa jadi akan melihat gambar yang haram untuk dilihat. Dan akhirnya akan terus melihat karena ketagihan dan menghabiskan waktu untuk melihat akun tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.